Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kartini Putri Dewi dengan NIM A1D12028 dari ruang 001. Saya akan memenuhi mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Dr. Siti Aminah SPD MPD dan Bapak Muhammad Zulfikar MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, 1. Kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. 2. Perkembangan fisik. 3. Perkembangan emosi. 4. Perkembangan kognitif. Dan 5. Perkembangan sosial dan moral. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang pertama, tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang A. Kebutuhan jasmaniah pada anak usia sekolah dasar. Kebutuhan anak akan bervariasi, misalnya seperti porsi makan dan minuman meningkat dan juga membutuhkan makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu tentang B. Kebutuhan akan kasih sayang. Pada anak usia sekolah dasar, terutama yang sudah duduk di kelas besar sekolah dasar, sudah ingin memiliki teman tetap. Nah, yang C, kebutuhan untuk memiliki. Pada masa usia di kelas rendah sekolah dasar, anak-anak sudah mulai meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian. Dan yang D, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mulai dominan pada anak-anak usia tinggi di sekolah dasar, misalnya di kelas 4 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya, ada pun masalah pada anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu malas belajar, senang melanggar peraturan, suka melakukan bullying kepada siswa lain, dan diejek temannya. Pada anak usia sekolah dasar ada perkembangan fisik. Yang pertama, tinggi dan berat badan. Yang kedua, proporsi dan bentuk tubuh. Yang ketiga, otak. Yang keempat, perkembangan motorik. Bukan hanya perkembangan fisik saja, selanjutnya perkembangan emosi. Perkembangan emosi yang pertama, pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks. Yang kedua, pada masa anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Yang ketiga, anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi. Yang keempat, pada masa usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruknya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif anak sekolah dasar umur 5-7 tahun, di mana mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya, dan mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, mereka mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka, memperoleh kosakata baru dan struktur kalimat. Mereka menikmati perencanaan dan pembangunan. Mereka telah memahami konsep ruang, waktu, dan dimensi. Dan juga mereka telah memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok. Mereka sudah tahu kiri, kanan, dan mulai mengembangkan rasa percaya diri dan penguasaan pembelajaran. Mereka belajar membaca dan menulis, dan dapat mengucapkan kata-kata sederhana. Dan mereka mulai beralasan dan berdebat kepada sesamanya. Pada masa rentang usia ini, mereka dapat melakukan penambahan dan pengurangan sederhana. Nah, selanjutnya, perkembangan kognitif anak sekolah dasar umur 8-12 tahun. Sebagian besar anak sekolah dasar pada umur ini sudah mampu sepenuhnya mengambil pandangan atau perspektif dan memahami serta mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain. Selanjutnya juga mereka mulai berpikir secara hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan dan mampu berpikir logis, di mana mereka menjadi lebih berorientasi pada tujuan dan dapat mengembangkan minat khusus yang bisa menjadi sumber motivasi. Perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh keadaan emosional anak-anak sekolah. Mereka mulai memahami sisi dunia orang dewasa seperti uang dan waktu. Juga senang membaca buku, mereka dapat menafsirkan konteks paragraf dan menulis cerita. Mereka mengerti humor dan permainan kata. Nah, itulah perkembangan kognitif yang berdasarkan rentang usia sekolah dasar saat ini.
Selanjutnya, perkembangan sosial dan moral. Yang pertama, perkembangan sosial yang akan terbagi menjadi adanya perkembangan emosional anak. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan sosial anak yaitu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Selanjutnya, Harlock. Menurut Harlock, kemampuan berperilaku sosial bermasyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sosial anak. Yang pertama, dorongan untuk bergaul dengan temannya, bahagia apabila diterima dalam kelompok, memahami pikiran dan perasaan kelompok, menjaga keharmonisan dan kebersamaan kelompok. Selanjutnya, perkembangan emosional anak. Sikap emosi muncul melalui berbagai interaksi. Menurut Harlock, pada masa anak-anak, emosi anak ditunjukkan dengan berbagai perilaku. Yang pertama, fobia anak. Cerita hantu, gambar menakutkan, perilaku dewasa sengaja menakuti, tempat tinggi dan gelap, memberikan berbagai motivasi. Yang selanjutnya, cemburu. Hilangnya kasih sayang dari seseorang baik secara nyata maupun dugaan saja, melalui cerita atau drama yang menggambarkan bahwa sifat cemburu dapat membawa kesengsaraan. Nah, yang terakhir, adanya perkembangan moral dan nilai agama. Perkembangan moral anak ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku. Piaget tahun 1965 membagi perkembangan moral dalam 3 tahap, yaitu pre-moral, yang kedua moral realism, 3 moral relativisme. Menurut Black, Packet, dan Bell tahun 1992, anak usia di bawah 6 tahun masih dalam tahap pramoral karena keterbatasan pemahamannya terhadap aturan yang berlaku. Suyanto 2005. Terima kasih telah menyaksikan video ini.